Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Farmasari. Saya dari kelas 11 Akuntan 1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Pengertian HAKI, 2. Sejarah perkembangan HAKI di Indonesia, 3. Prinsip HAKI, 4. Manfaat HAKI, 5. Macam-macam HAKI, dan 6. Dasar hukum HAKI di Indonesia. 1. Pengertian HAKI. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas cipta kerjanya. 2. Sejarah perkembangan HAKI di Indonesia. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual di Indonesia sudah dikenal pada tahun 1844. Ketika di Indonesia masih di bawah penguasaan pemerintah kolonial Belanda, yang artinya hukum yang mengatur pun berasal dari hukum yang berlaku di Belanda. Pada tahun 1910 mulai berlaku Undang-Undang Paten di Indonesia, yang kemudian diikuti Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Setelah kemerdekaan berubah pada tahun 1961. Indonesia memiliki Undang-Undang Merek sendiri, menggantikan Undang-Undang Produk Belanda. Diikuti Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982. Undang-Undang Paten tahun 1989 yang masing-masing sudah diperbaharui perjanjian TRIPS. Kemudian pada akhir 2000 berlaku pula Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Pelindungan Varietas Tanaman yang baru efektif pada tahun 2004. Yang ketiga, prinsip HAKI. Prinsip HAKI dibedakan menjadi 4, yaitu pertama, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat, serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik suatu. 2. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga pemilik kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. 3. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negaranya. 4. Manfaat HAKI. Manfaat HAKI dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, bagi dunia usaha, adanya pelindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua,
bagi investor dalam menjamin kepastian hukum bagi individu maupun kelompok, serta terhindar dari kegiatan akibat pemalsuan dan pembuatan curang pihak lain. Yang ketiga, bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HAKI di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HAKI. 4. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain. 5. Pemegang hak dalam melakukan upaya hukum baik pendana maupun pidana bila terjadi pelanggaran atau peniruan. 6. Pemegangan hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Yang kelima, macam-macam HAKI. Macam-macam HAKI dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, hak cipta. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri pun dibedakan menjadi beberapa. 1. Paten. 2. Merek. 3. Desain industri. 3. Desain tata letak sirkuit terpadu. 5. Rahasia dagang. 6. Dasar hukum di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trading Organization atau WTO. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabean. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Mungkin cukup sekian presentasi saya yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.